Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kenalin nama aku Dini Zaskia Putri. Aku mahasiswa S1 Akuntansi dari Universitas Indo Global Mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal-soal dan juga pertanyaan pada mata kuliah teori akuntansi. Pada soal pertama, sebuah perusahaan e-commerce mengalami kesulitan dalam mengelola data transaksi yang sangat besar setiap harinya. Mereka mempertimbangkan penggunaan AI untuk membantu sistem akuntansi mereka. Pertanyaan pertama, analisislah masalah utama yang dihadapi perusahaan tersebut. Analisis masalah utama yang dihadapi perusahaan e-commerce tersebut menghadapi beberapa masalah utama. Yang pertama, terdapat volume data yang sangat besar atau big data, yang dimana transaksi harian tinggi sehingga sulit dikelola secara manual. Yang kedua adalah resiko kesalahan pencatatan atau human error. Di sini karena terdapat input data yang banyak dan juga berulang. Yang ketiga, terdapat keterlambatan laporan keuangan, sehingga proses tersebut manual dan juga memperlambat penyusunan laporan. Keempat, terdapat kesulitan analisis data, yang mana sulit mengidentifikasi tren, penjualan, pelanggan, dan terjadinya fraud. Kemudian adanya inefisiensi operasional yang dimana di sini membutuhkan banyak tenaga kerja dan juga waktu. Soal kedua, jelaskan bagaimana AI ini dapat menjadi solusi dalam kasus ini. Nah, AI sendiri dapat membantu dalam beberapa aspek. Misalnya yang pertama, yaitu otomatisasi pencatatan transaksi, yang dimana AI ini dapat menginput dan juga mengklasifikasikan transaksi secara otomatis. Yang kedua, data processing cepat dan juga real time, yang dimana memproses data besar dengan cepat dan juga akurat. Yang ketiga, dapat mendeteksi kecurangan atau fraud detection, yang dimana di sini adalah AI ini dapat mengenali pola kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Yang keempat adalah analisis prediktif, yang mana di sini membantu memprediksi penjualan, cash flow, dan juga perilaku pelanggan. Yang terakhir, terdapat penyusunan laporan otomatis. Dengan adanya AI, dapat membantu laporan keuangan itu bisa dihasilkan lebih cepat dan juga minim kesalahan. Lalu, pertanyaan ketiga, sebutkan dampak positif dan juga negatif dari implementasi AI tersebut. Adapun dampak positif itu terdapat 4. Yang pertama adalah efisiensi waktu dan juga biaya. Yang kedua adalah akurasi data meningkat. Yang ketiga ada pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga berbasis data. Yang keempat itu adalah mengurangi human error. Untuk dampak negatifnya itu sendiri terdapat 4 juga. Yang pertama adalah biaya implementasi awal tinggi, yang kedua adalah ketergantungan pada teknologi, yang ketiga resiko keamanan data atau cyber risk, yang keempat adalah mengurangi kebutuhan tenaga kerja tertentu. Untuk soal nomor 4, jika Anda membuat proposal penelitian dalam kasus ini, apa rumusan yang dapat kamu angkat? Nah, untuk contoh rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana penerapan AI dalam sistem akuntansi perusahaan e-commerce. Yang kedua, apakah penggunaan AI dapat meningkatkan efisiensi dan juga akurasi pada laporan keuangan. Yang ketiga, apa saja kendala dalam implementasi AI pada sistem akuntansi. Yang keempat, bagaimana pengaruh AI terhadap kualitas pengambilan keputusan manajemen. Pertanyaan kelima, metode penelitian apa yang paling sesuai untuk menganalisis kasus ini? Untuk metode penelitian yang paling sesuai adalah yang pertama adalah metode kualitatif untuk studi kasus, yang dimana di sini kita memahami penerapan AI secara mendalam dalam perusahaan. Yang kedua bisa ditambah kuantitatif untuk kita mengukur efisiensi, misalnya sebelum dan juga adanya sesudah AI. Nah, bisa juga kita menggunakan teknik pengumpulan data, bisa menjadi wawancara, observasi, kemudian bisa dari dokumentasi laporan keuangan. Jadi, untuk metode terbaik studi kasus dengan pendekatan kualitatif didukung oleh data kuantitatif jika itu diperlukan atau dibutuhkan. Untuk tugas 1, berdasarkan dari kasus di atas, mahasiswa menjelaskan dengan tahapan atau langkah sesuai dengan panduan. Yang pertama,
Tahapan atau langkah praktikum sesuai kasus, berdasarkan kasus perusahaan e-commerce yang ingin menggunakan AI dalam sistem akuntansi, langkah-langkah praktikum yang dilakukan adalah yang pertama, adalah mengidentifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah ini, kita mengamati permasalahan utamanya apa. Misalnya, volume transaksi besar, pencatatan manual, kemudian keterlambatan laporan, dan juga resiko kesalahan. Yang kedua, kita menentukan nih, bahwa solusi yang dibutuhkan adalah misalkan otomatisasi berbasis AI. Nah, yang kedua, kita mengumpulkan data. Di mengumpulkan data ini, kita mengumpulkan contoh data transaksi, misalkan data penjualan, pembelian, pembayaran. Terus kita mengelompokkan nih data sesuai jenis akun, misalkan jenis akun pendapatan, beban, aset, ekuitas, dan juga lain-lainnya. Yang ketiga adalah simulasi penggunaan AI. Bagaimana sih kita menggunakan tools atau sistem berbasis AI misalnya, atau software akuntansi atau simulasi Excel yang sangat sederhana. Nah, kemudian kita bisa nih mencoba input data transaksi dan juga melihat bagaimana sistem mengklasifikasikan secara otomatis. Nah, kemudian kita bisa nih melihat analisis hasil. Dengan analisis hasil ini, kita dapat membandingkan pencatatan manual dengan otomatis menggunakan AI. Kemudian kita melihat nih kecepatannya, akurasinya, kemudian efisiensinya dari penggunaan AI setelahnya. Nah, yang terakhir itu kita adalah mengevaluasi. Di evaluasi ini, kita menilai kelebihan dan juga kekurangan penggunaan AI. Nah, kita kemudian menarik kesimpulan, apakah AI ini efektif digunakan? Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ujian tengah semester ini. Semoga ilmu yang saya dapat berikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.